Pada saat Alexa melihat skandal itu, dia berada di apartemen Ayu Gani. Foto Lukas membantu Ayu Gani diperbesar di layar TV, jadi dia tanpa sadar menatap Ayu Gani. Ayu Gani tidak mengatakan apa-apa. Dia mematikan TV karena terlalu berisik. "Kakak, Lukas bukan tipe orang seperti itu. Apa hubungannya denganku? Orang seperti apa dia?" Ayu Gani bertanya pada Alexa dengan bingung. "Jangan katakan kau mencoba menjodohkan kita. Biarkan aku memberitahumu, itu tidak mungkin. Bukan saja aku tidak akan pernah menjadi ibu tiri, bahkan jika aku bersedia, dengan tindakan Lukas hari ini, dia pasti akan masuk daftar hitam. Mungkin kau benar-benar salah paham tentang dia." Tidak peduli dengan penjelasannya, mereka memang bersama pada waktu itu. Media tidak membuat bagian itu. Ayu Gani memutar matanya dan membuang remote. "Alexa, tidak semua orang seperti Tuan Kenzi. Sebelum kau bertemu Tuan Kenzi, kau juga menemukan seorang brengsek. Aku sudah terluka sekali, aku tidak bisa membiarkan diriku terluka untuk kedua kalinya. Aku tidak bodoh, Ayo, aku hanya menyebutkannya dengan santai. Kenapa kau begitu marah?" Melihat reaksi berlebihan Ayu Gani, Alexa merasa semakin dia mencoba menyangkalnya, semakin dia memiliki sesuatu untuk disembunyikan. Terkadang, semakin sulit seseorang mencoba menyembunyikan sesuatu, semakin cepat terungkap. Melihat Alexa memandangnya dengan tidak percaya, Ayu Gani menghela nafas frustrasi sebelum berkata dengan nada serius, "Karena pembicaraan kita telah sampai pada titik ini, aku mungkin juga harus jujur denganmu. Untuk seorang wanita sepertiku yang sudah 3 kali aborsi, menjalin hubungan dengan seorang brengsek, dan telah menderita kekerasan dalam rumah tangga selama 10 tahun, jujur, tidak ada orang yang menginginkanku. Tapi, bahkan jika aku sadar akan hal ini, itu tidak berarti aku akan menerima apapun," kata Ayu Gani saat dia melihat ke lantai berkarpet. "Lukas benar-benar baik, tapi dia baik untuk semua orang. Aku tahu dia tidak punya perasaan untuk Siva, tapi aku tidak suka orang yang memiliki aura Tuhan yang suci, hampir seperti semua orang menunggunya untuk menyelamatkan dan menghibur mereka. Jadi Alexa, aku lebih baik mencari lelaki Prancis atau lelaki Belanda, jadi yang harus kulakukan hanyalah mengurus rumah kita." Setelah mendengar kata-kata Ayu Gani, Alexa merasa hatinya sakit ketika dia berpikir tentang bagaimana Ayu Gani melakukan aborsi 3 kali, dan telah menjalin hubungan dengan seorang brengsek. Apakah ini kesalahan Ayu Gani? Namun, Alexa mengerti bahwa masa lalu Ayu Gani akan selamanya menghantuinya dan membuatnya merasa sadar diri setiap saat. "Baiklah, jangan bicara tentang Lukas lagi. Aku harus pergi ke Prancis pada tanggal 18. Apakah kau ingin pergi ke sana dan bersantai denganku?" tanya Alexa. "Bukankah Tuan Kenzi pergi denganmu?" "Jika iya, aku tidak ingin pergi." Ayu Gani segera menolak. Seperti ini, Ayu Gani telah memberi Lukas hukuman mati di hatinya. Sayang sekali, namun, bagi sebagian orang, takdir tidak bisa dipaksakan. Alexa tenggelam dalam pikirannya ketika panggilan telepon Kenzi menyeretnya kembali ke dunia nyata. Agar tidak mengecewakan Ayu Gani, Alexa mengambil teleponnya dan pergi ke ruang tamu. Ketika akhirnya dia kembali ke kamar, Ayu Gani memandangnya dan melambaikan tangannya. "Apakah itu Tuan Kenzi? Sudah berapa lama kau keluar? Aku belum pernah melihat pasangan yang posesif seperti ini." "Itu terkait pekerjaan," Alexa menjelaskan. "Cepat pergilah, aku perlu istirahat." Alexa memandang Ayu Gani tanpa daya ketika dia berbalik dan meninggalkan apartemen. Mobil Kenzi diparkir di luar. Begitu dia melihat Alexa, dia segera membuka pintu mobil. Ayu Gani menyaksikan interaksi pasangan itu dari jendela. Mustahil untuk tidak merasa iri. Ketika dia memikirkan dirinya sendiri, dia bertanya-tanya di mana masa depannya akan membawanya. Setelah menahan diri sejenak,
Ayu Gani mengeluarkan ponselnya dan menelepon teman lama. Dia dipanggil untuk menyetujui kencan buta karena dia sangat ingin berada dalam hubungan yang benar. Mandala Entertainment. Jam 3 sore, setelah menyelesaikan pekerjaannya untuk hari itu, Gilang bertemu Lukas. Dia tidak bisa tidak meraih lengannya dan bertanya, "Apa yang terjadi denganmu dan Siva? Apa yang akan kau lakukan tentang Ayu Gani? Apa yang kau maksud dengan apa yang akan aku lakukan tentang Ayu Gani? Apa yang harus dia lakukan denganku?" Lukas bertanya dengan bingung. "Jika kau tidak tertarik padanya, kenapa kau menunggu selama 5 jam dan terserang flu karena dia?" tanya Gilang. "Kau terlalu memikirkan situasinya." Lukas memutar matanya. "Aku hanya melakukannya berdasarkan moral." "Jadi, kau dengan Siva?" Iya. Kenapa kau tidak pergi menyelamatkan dunia saja?" Gilang memelototinya. Gilang awalnya ingin pergi, tetapi ketika dia berbalik Gilang tiba-tiba menyadari kehadiran Laras di agensi. "Kenapa wanita itu ada di sini?" Lukas mengikuti tatapan Gilang dan menatap Laras. Setelah itu, dia menepuk bahu Gilang. "Pergilah, urus urusanmu sendiri. Aku akan urus masalah kecil ini." Gilang berbalik dan pergi sementara Lukas berjalan menuju Laras. Pencuri ini yang telah mengosongkan apartemen Siva sebenarnya memiliki keberanian untuk muncul di Mandala. Namun, secara tidak sadar, ia mulai memikirkan pertanyaan Gilang sebelumnya dan nama Ayu Gani. Apakah dia selalu mencampuri urusan banyak orang dalam bisnis dan terlalu terbawa oleh keadilan? Dengan pemikiran ini, dia tiba-tiba berhenti. Sebagai direktur artis, ia terbiasa menangani masalah PR untuk artisnya dan berbicara dengan fasih di depan media. Dia melakukan ini karena profesionalismenya. Tindakannya tidak pernah memiliki makna yang lebih dalam. Satu-satunya waktu dia bertindak impulsif adalah ketika dia berdiri di depan rumah pejabat pemerintah selama 5 jam. Lukas tidak menjelaskan dirinya kepada siapapun, karena dia sendiri tidak tahu, setelah menjadi lajang selama bertahun-tahun, kenapa dia tiba-tiba merasa tersentuh oleh Ayu Gani yang cocok untuk Alexa. Di atas segalanya, direktur artis yang tidak pernah peduli tentang rumor yang dibuat oleh media, segera membuat langkah setelah ia dikabarkan memiliki hubungan tidak senonoh dengan Siva. Dia dengan cepat mengungkap skandal tentang seorang artis dari agensi lain, dan mengalihkan perhatian media tutup mulut mereka. Setelah kembali ke Mandala, Laras merasa tidak diinginkan seperti tikus selokan. Dia pikir dia cukup bijaksana untuk kembali, tetapi begitu dia melangkah melewati pintu depan, dia ditemukan oleh Lukas dan Gilang. Menurut cara cermat kedua orang ini menangani pekerjaan mereka, tidak mungkin mereka tidak akan mencurigai motif Laras. Terutama karena Lukas tahu bahwa Laras telah mengosongkan rumah Siva. Awalnya Laras ingin menemukan sesama manajer yang relatif dekat dengannya, tetapi sebelum dia memasuki pandangan wanita itu, Lukas sudah memerintahkan keamanan untuk membuntutinya. Laras memperhatikan ini dan merasa dirinya meletus karena marah. Bagaimanapun, dia adalah seorang anggota staf Mandala dan memiliki harga dirinya sendiri. Namun, di sini dia diperlakukan seperti pencuri. Laras sangat marah. Dia menyerbu langsung ke kantor Lukas dan menunjuk padanya ketika dia berteriak, "Apa artinya ini?" Lukas menutup dokumennya dan menatap Laras. "Aku khawatir ada sesuatu yang hilang di Mandala." "Lukas, jangan pergi terlalu jauh. Aku yakin kau lebih tahu dari siapapun apa yang terjadi di rumah Siva," jawab Lukas dengan nada dingin. Laras tiba-tiba panik karena wajahnya kehilangan semua warna. Tapi, dia tidak bisa menyembunyikan sifat liciknya. "Apa yang harus aku ketahui?" "Yang aku tahu adalah, Mandala mendapatkan seseorang untuk memukuli Siva." Lukas mengangkat kepalanya dan menatap Laras. Jadi, ternyata ada alasan kenapa Siva menjadi seperti itu. Tapi, bagaimana Laras bergabung dengan agensi?
Dia tidak bodoh. Ketika datang ke bisnis, dia sangat penuh tipu daya. Adapun apa yang dia katakan, dia jelas menyalahkan Lukas karena tidak memiliki bukti, dan menunjukkan bahwa dia juga bisa berkeliling mengatakan apapun yang dia suka. Aku akan segera mengirimmu pemutusan kontrak dari pengacara. Ekspresi Laras berubah, dia belum mencapai motifnya. Namun, karena ini adalah keputusan atasan Mandala, tidak peduli bagaimana dia harus berjuang, tidak mungkin dia bisa mengubah pikiran Kenzi. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.